pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di acara renungan pagi hari ini. Bisa akan mengajak kalian semua untuk memuliakan nama Tuhan melalui pujian, ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dekati aku telah setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku telah setia. Anak-anak, ajak kalian untuk lipat tangan, untuk makan. Kita akan berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kita boleh menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh bangun, melihat Tuhan kemuliaan nama Engkau, melihat kasih-Mu dinyatakan dalam keluarga kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menghidupi kami, dan kami boleh dihiburkan, dikuatkan oleh firman-Mu. Berkati guru kami, menyebarkan firman-Mu, juga itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Kita akan mengikuti renungan pagi hari ini. Bisa akan beri judul renungan hari ini adalah Tuhan menyertai kita. Anak-anak, pernah tidak kalian mengalami kekurangan air? Miss pernah mengalami kekurangan air PDAM tidak keluar. Wah, repot sekali ya. Nah, anak-anak, terbayang tidak orang yang tinggal di satu daerah yang tandus, yang tidak ada sumber airnya, mereka mendapatkan air dari mana? Nah, kita akan melihat cerita tentang perjalanan bangsa Israel pada waktu mereka melewati padang gurun. Bagaimana Tuhan menyertai mereka. Ya, anak-anak, kita sama-sama ketahui bahwa bangsa Israel dahulu mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan dipimpin oleh Musa, dan mereka berjalan selama 40 tahun melewati padang gurun ya, menuju tanah Kanaan. Nah, suatu ketika ya, di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 diceritakan bahwa suatu ketika mereka itu melewati sebuah daerah, mereka melewati padang gurun Sin namanya. Nah, mereka berjalan singgah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, terus berjalan. Nah, mereka tibalah di tempat yang namanya Rafidim. Nah, di tempat ini tidak ada sumber air, anak-anak. Mana bisa mereka hidup tanpa air?
setiap orang pasti perlu air untuk minum, untuk kebutuhan mereka selama mereka tinggal di situ. Nah, lalu apa yang mereka lakukan pada saat itu? Karena mereka tidak mendapatkan sumber air, mereka marah-marah, mereka bertengkar, mereka marah kepada Musa, bersungut-sungut kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Musa pada saat itu berdoa kepada Tuhan. Musa minta petunjuk kepada Tuhan, apa yang harus mereka lakukan untuk supaya bangsa Israel ini bisa mendapatkan air. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa ya. Nah, di dalam ayat yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul batu itu, dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Anak-anak, Musa disuruh oleh Tuhan pergi dan pukullah gunung batu itu katanya dengan tongkatmu yang pernah kau bawa untuk memukul sungai Nil. Lalu Musa percaya kepada Tuhan. Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan maka dari itu keluarlah mata air dan bangsa itu dapat minum. Mereka mendapatkan air. Nah, anak-anak, kalau kita lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja memelihara bangsa Israel, menjaga mereka, melindungi selama 40 tahun. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada air, mustahil di tengah-tengah padang gurun begitu ya, daerah yang berbatu-batu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil karena Dia Allah yang berkuasa. Nah, anak-anak, saat ini kita sedang menghadapi masa sulit, masa pandemi, di mana-mana ada virus. Orang-orang berjaga-jaga, mereka memakai masker, mereka harus mengikuti protokol kesehatan. Anak-anak tidak boleh keluar, belajar di rumah. Mungkin yang biasanya anak-anak bebas bertemu dengan teman-teman, anak-anak merasa, aduh susah sekali ya sekarang, aku ingin bermain, aku ingin belajar di sekolah. Tuhan, bagaimana ini? Nah, anak-anak, seperti halnya bangsa Israel tadi, jangan kita bersungut-sungut, tetapi kita bersabar, kita tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kepada pemerintah kita untuk dapat mengatasi masa sulit ini. Tuhan akan menolong kita, umat manusia, umat-umat yang Tuhan kasihi. Tuhan sudah menciptakan kita, mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah mau berkorban bagi kita. Sangat besar kasih-Nya. Mana mungkin Tuhan akan meninggalkan dan membiarkan kita. Asalkan kita taat dan percaya. Anak-anak, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi, Tuhan akan beri kesehatan, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia adalah penolong kita, Dia adalah yang menjaga dan melindungi kita, ya, memberkati hidup kita. Jangan kita takut. Kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap taat kepada Tuhan, dan tetap bersemangat di dalam kita belajar ya anak-anak. Semua juga mengalami hal masa sulit ini. Tetapi satu hal yang kita percaya, jangan lupa kita berdoa, selalu berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan pasti akan pulihkan keadaan saat ini menjadi baik. Ya, kita tetap berharap. Jangan kita takut, kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu terlebih besar. Ya anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Kita belajar percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi kami pada saat masa sulit saat ini. Dan Tuhan akan memberikan semangat kepada kami di dalam kami belajar. Walaupun kami belajar jarak jauh Tuhan,
melalui media komputer, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan bersama dengan kami. Tuhan akan beri kesehatan, Tuhan akan menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini pun kami akan belajar, Tuhan pimpin sertai kami. Tuhan melindungi, menjagai kami dengan keluarga kami, guru-guru semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya anak-anak, sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi.